Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Meliani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Gelar Jabatan kategori 2 periode 7 tahun 2022. Jurusan Seni Budaya di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja penilaian di sekolah saya di SMA Tribuna Utama Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ikut saya ke kelas yuk. Uji kinerja Bu Yulia. Okay, class, before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Greeting, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kevin, silakan duduk kembali. Okay class, before we start to our study, I will attendance of this class. Please say present if I call your name. Understand? Yes. Okay. Oke, yang pertama Alivia. Present. Good. Selanjutnya Arya. Present. Good. Selanjutnya Aura. Present. Good. Sudah saya panggil semua? Sudah ya, alhamdulillah. Berarti semua ini masuk ya? Alhamdulillah. Oke, saya mau reminder ke kalian di kondisi yang sedang pancaroba seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, yaitu kita harus mengurangi makan pedas, ya, lalu harus mengurangi minum es. Lalu kalian harus teratur, baik itu dalam pola tidur ataupun pola makannya. Paham? Oke, supaya lebih semangat lagi, saya mau lihat nih semangat kalian. Kita nyanyikan lagu nasionalisme kita, yaitu lagu Dari Sabang sampai Merauke. Kalian tahu kan lagunya? Tahu. Ya, oke. Kepada Alivia silakan dipimpin kelasnya. Semuanya silakan berdiri. Jangan lupa tangannya dikepal lalu letakkan di dada kalian. Baik teman-teman, untuk mengenang jasa para pahlawan dan meningkatkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, mari kita menyanyi bersama-sama. Menjunjung tanah airku Indonesia, satu dua tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, gue silakan duduk kembali, tepuk tangan buat kita semua. Oke, alhamdulillah sudah semangat semuanya ya. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama kita, atau materi yang baru, yaitu materi aliran lukis. Nah, minggu lalu kita sudah belajar nih ya
Tapi sebelumnya, next. Saya mau nanya dulu sama kalian nih. Kan kalian katanya masih ingat ya materi minggu lalu. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih fungsi dari lukisan yang ada di depan ini? Siapa yang tahu? Siapa ya? Saya bingung milihnya. Saya nunjuk Syaima. Silakan Syaima maju ke depan. Oke, jelaskan Nak. Kalau menurut saya dari lukisan ini tuh fungsinya sebagai titik sosial. Oh, kenapa titik sosial? Karena kalau menurut saya pribadi dari lukisan ini tuh menceritakan tentang polusi udara akibat dari ini. Dari apa? Apa namanya? Oke, betul. Dari kegiatan-kegiatan pabrik itu membuat polusi udara gitu. Oke, betul semuanya? Oke, tepuk tangan buat Syaima. Nih buat Syaima. Oke, selanjutnya next. Sebelum kita masuk, saya mau kasih tahu tujuan dan juga kompetensi dasar untuk hari ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi konsep, unsur prinsip, bahan, dan teknik pada karya seni rupa 2 dimensi, yaitu seni lukis. Lalu selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah hari ini kita akan menganalisis sebuah karya lukis berdasarkan alirannya. Oke, next. Oke, sekarang saya mau kasih tahu kalian, ini ada video motivasi. Silakan kalian simak dengan baik. Jika ada hal yang penting, kalian boleh catat di buat bahan ajar yang sudah saya berikan. Selamat menyaksikan. Nah, saya melawan itu. Tolong ini saya sebenarnya. Kalau ini bentuk itu. Bentuk tidak bahasa Jawa itu. Ada bentuk. Gimana idenya? Oke, gimana videonya? Menarik bukan? Tepuk tangan dulu dong. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih, kira-kira dia tahu nggak apa sih bedanya gambar pertama sama gambar yang kedua? Silakan angkat tangan yang tahu. Saya. Oke, Kayla silakan maju ke depan. Nah, kalau yang pertama itu gambarnya pakai kuas, kalau yang kedua itu pakai pensil. Oke, betul? Oke, kira-kira gambar pertama disebut dengan apa sih? Ayo, ada yang tahu? Lukisan. Good. Kalau yang kedua? Menggambar. Good. Tepuk tangan buat Kayla. Terima kasih. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi bedanya gambar pertama dengan gambar kedua, yaitu kalau misalnya gambar pertama ini adalah sebuah lukisan. Kenapa lukisan? Karena materialnya menggunakan kuas. Lalu yang kedua adalah gambar sketsa, ya, atau yang biasa kita bilang dengan realist sketch. Ya, kalau misalnya gambar sketsa itu menggunakan material pensil. Good. Next. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Siapa yang bisa membedakan antara gambar pertama dan gambar yang kedua? Siapa ya? Dinda, silakan maju ke depan. Oke, silakan dijelaskan. Kalau gambar satu itu warnanya lebih cerah dan bentuknya juga simpel. Terus tapi kalau gambar yang kedua ini agak gelap dan terlihat real. Oke, good. Terima kasih Dinda. Silakan duduk. Kamu nggak mau baca dia? Iya. Nih, hadiahnya sini Dinda. Tenang nih lagi nih. Tepuk tangan buat Dinda. Oke. Nah, tadi yang Dinda bilang benar ya. Kalau misalnya gambar yang pertama ini
Kalau ini adalah garisnya kurang terlalu detail, tapi kalau ini sangat detail. Nah, ini adalah contoh dari dua aliran lukis, ya. Dan masih banyak lagi aliran lukis yang akan saya sampaikan. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya mau mengingatkan kalian, kenapa sih kita harus belajar karya seni? Karena kehidupan kita ini nggak jauh dari yang namanya seni. Nah, seperti yang ada di kelas ini, kursi itu juga termasuk karya seni. Ya, kalau misalnya nggak didesain seperti ini, itu nggak akan berdiri kursinya, lalu bahkan menari. Sama halnya dengan pakaian yang kita gunakan. Ya, maka dari itu kalian pun nanti setelah belajar seni, kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian, bisa membuat karya yang inovatif, lalu karya kreatif supaya lebih maju lagi. Apalagi kalian ini adalah generasi 5.0 atau 5.0, supaya kalian harus lebih maju untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Oke, paham? Oke, sekarang saya mulai persiapan kalian. Silakan kalian keluarkan bahan ajar yang sudah saya berikan minggu lalu. Silakan dikeluarkan. Pulang. Oke, semuanya sudah pegang ya? Oke, next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi aliran lukis. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih pengertiannya. Nah, pengertian aliran lukis adalah sebuah gaya, genre, dan juga paham khas yang diikuti oleh individu maupun kelompok untuk menciptakan seni lukis. Nah, itulah pengertian dari aliran lukis. Lalu ada pun beberapa aliran lukis, ingatnya ada sekitar 50 aliran. Ya, tapi kita nggak akan membahas 50-50-nya. Next. Oke, kita lihat jenis-jenis aliran seni lukis yang pertama, yaitu ada naturalisme. Dari namanya aja, naturalisme. Berarti kalau kita pahamin, sudah tahu ya, natural. Berarti sesuatu yang bersifat nature. Ya, next. Oke, ini contoh dari aliran naturalisme, yaitu pemandangan, baik itu pemandangan sawah, kebun, pantai, desa, dan lain sebagainya. Lalu ciri dari naturalisme pun itu juga pasti ada yang namanya langit. Itu udah pasti ada langit, lalu ada daunan, ada rumput, lalu ada objek utama. Maksudnya apa? Yaitu ada seperti ini. Contohnya rumah, ini juga rumah, lalu ini ada rumah dan juga kuda. Nah, ini adalah contoh dari aliran naturalisme. Sampai naturalisme sudah paham? Paham. Oke, next. Yang kedua ada realisme. Dari namanya yaitu realisme, real, atau sesuatu yang nyata. Next, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari aliran realisme. Ya, kita lihat yang pertama. Realisme itu sangat detail, mulai dari objeknya, lalu gradasi warnanya, itu dibuat mirip dengan aslinya. Ya, proporsinya pun juga sama, seperti ini. Orang lebih besar daripada bentuk kucingnya. Ya, karena pada kenyataannya memang seperti itu. Beda sama aliran naivisme atau dadaisme. Next. Yang ketiga ada aliran surrealisme. Next. Nah, kira-kira aliran ini tuh menurut kalian seperti apa sih alirannya? Gimana? Asimpa? Penggabungan antara dunia nyata sama dunia mimpi. Oke, good. Penggabungan antara dunia nyata dengan alam mimpi. Kenapa? Karena kita lihat dari sini. Ada nggak manusia yang setengah kepalanya itu ada ombaknya? Nggak ada ya. Jadi aliran surrealisme itu adalah aliran yang mementingkan imajinasi, yaitu antara imajinasi alam nyata dan juga alam mimpi. Paham? Oke, next. Selanjutnya adalah aliran ekspresionisme. Next. Oke, ini ada dua gambar yang berbeda. Yang pertama, ekspresi seniman, ya, dia menggunakan garis-garis yang sangat teratur, garis-garis atau bentuk-bentuk yang sangat kubisme atau geometris. Tapi kalau misalnya yang ini, dia lebih kepada gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang bersifat spontan. Ya, jadi walaupun ekspresionisme, tapi itu tergantung sama ekspresi seniman. Setiap seniman punya ekspresinya masing-masing. Ya, misalnya dia ingin menggambarkan sesuatu yang ceria, maka dia menggunakan warna-warna yang terang, misalnya seperti ini. Lalu misalnya dia sedang perasaannya sedang nggak enak, lalu dia merasa seperti murung dan lain sebagainya, maka dia akan menggunakan warna dan garis-garis seperti ini. Ini contoh dari ekspresionisme. Next. Yang ketiga ada kubisme. Next. Oke, ini contoh kubisme. Dari kubisme ini kita sudah tahu ya, ini adalah aliran
aliran yang paling mudah dibuat. Kenapa? Karena setiap objek atau setiap garis itu dibuat hanya satu warna kobalt atau warna yang pakem, misalnya seperti ini. Wajahnya dibuat satu warna yaitu coklat, lalu bibirnya cuma satu warna yaitu merah. Jadi dia itu nggak ada gradasi warna dalam lukisan tersebut. Nah ini contoh dari kubisme. Kubisme pun juga menggunakan aliran atau bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, kubus, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada naivisme. Next. Oke. Nah ini adalah naivisme. Naivisme pun juga termasuk aliran lukis yang sangat mudah untuk dibuat. Kenapa? Karena aliran ini tuh menggunakan objek-objek yang menggembirakan atau objek-objek kartun. Contohnya seperti ini ya. Ada kartun apa namanya ini? Adventure Time. Ya itu saya kurang tahu. Lalu ini ada Monster Inc. Ya, lalu bentuk-bentuknya itu bentuk-bentuk seperti untuk anak-anak. Ya, maka itu kenapa naivisme itu adalah aliran yang kekanak-kanakan. Mulai dari warnanya, lalu warna garis-garisnya dan bentuknya. Oke, next. Oke, sampai sini dari materi yang saya berikan. Sebelum saya kasih pertanyaan, saya akan melakukan sebuah demonstrasi, yaitu mencoba menggambar bentuk aliran, ya. Oke, sekarang Bu Yuli mau kasih contoh ke kalian cara membuat sketsa. Sketsa itu adalah langkah awal sebelum kalian nanti membuat lukisan, ya. Kita di kelas 10 itu sudah pernah belajar ilustrasi. Nah, ilustrasi itu juga salah satu dari sketsa. Nah, saya mau bikin sketsa yang paling utama dalam wajah, yaitu mata dan juga hidung. Oke, diperhatiin ya. Iya, Bu. ekspresionisme. Jadi karakter wajah menurut saya itu seperti ini. Kayak gimana gambarnya? Lumayan kan? Oke. Selanjutnya saya mau nanya, siapa yang mau mencoba untuk menggambar salah satu aliran lukis? Ayo. Oke, Kartika silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong buat kembalinya. Ya. Kamu kira-kira mau bikin aliran apa nih? Mau bikin aliran naivisme Naivisme. Naivisme itu alirannya seperti apa sih? yang berbentuk karakter-karakter lucu yang bisa untuk media anak-anak. Oke, good, silakan dicoba ya. Wah, coba tolong ceritakan sedikit dong. Ini menceritakan tentang apa kira-kira? Oke, jadi di gambar ini ada sebuah monster yang menyerang perkotaan di malam hari. Lalu di saat tengah malam itu ada salah satu warga yang sadar. Lalu dia berteriak, "Ah!" Ada monster menyerang. Oke, good. Tepuk tangan buat kita dong. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan lagi buat Kartika. Wah, bagus sekali ya gambar Kartika. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Aura. Apakah boleh menggambarkan aliran lukis dalam satu karya? Oke, jawabannya adalah boleh. Yang penting konsepnya itu cuma satu, ya. Jadi kalian boleh menggabungkan antara aliran surrealisme dan juga naivisme.
Sampai sini paham? Nah, tadi saya sudah menjelaskan materi. Kalian semua udah paham ya? Sekarang saya mau tes nih. Siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama? Saya mau nunjuk yes. Itu jawabannya C, Bu, naivisme. Naivisme. Kenapa naivisme? Karena itu warnanya terlalu kayak kanak-kanakan gitu. Oke, good, betul? Tepuk tangan buat Ayes. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian game ya, mengenai aliran lukis yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu untuk petunjuk kegiatannya. Next. Oke, yang pertama kalian buka link yang sudah saya share di grup WhatsApp Seni Budaya. Sudah ya? Oke, selanjutnya waktu mainan hanya 5 menit. Lalu kalian diberikan kesempatan 3 kali untuk menjawab. Lalu kalian masing-masing tidak boleh bekerja sama, ya. Lalu kalian kalau udah selesai, kalian klik nomor urut, kalian tulis nama kalian. Nanti poin tertinggi akan saya kasih hadiah. Oke? Oke, sekarang selamat mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Semuanya sudah selesai? Gimana? Speakingnya seru nggak? Susah? Nggak apa. Ini saya lihat tadi ada yang dapat poin 2, ada yang dapat poin 10. Wah, ada yang tertinggi nih. Kira-kira siapa ya? Yang tertinggi adalah Dinda. Tepuk tangan buat Dinda. Nah, supaya jadi duta Garuda Pingu. Selamat ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang saya akan memberikan tugas buat kalian. Jadi setelah kita main SDK mengenai materi aliran seni lukis, saya juga akan memberikan tugas kalian yaitu menganalisis karya seni lukis berdasarkan alirannya. Oke, sebelumnya saya mau Kevin selaku ketua kelas untuk membagikan LKP. Semuanya sudah dapat? Next, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kalian nanti membuat LKPD. Lembar pertama, silakan dibuka, adalah lembar cover, ya. Next, selanjutnya, nah di sini kalian akan mengisi, yaitu nama dan kelas kalian. Lalu di sini ada langkah kerjanya, ya. Nah, yang pertama kalian akan memilih aliran yang akan kalian analisis. Dan langkah kedua adalah mencari gambar lukisan, baik itu di internet ataupun di e-book yang sudah saya berikan. Lalu yang ketiga, kalian menganalisis berdasarkan unsur, lalu nama seniman, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kalian akan melakukan presentasi. Oke, next. Nah, ini adalah isi LKPD yang pertama. Nah, di yang pertama ini kalian akan mengisi judul, lalu senimannya, aliran, lalu konsep, dan serta unsur rupanya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan ini adalah pendapat kalian, ya. Lalu ada evaluasi yang akan saya isi, lalu nilai yang akan saya isi. Oke, kalian akan saya beri waktu selama 10 menit, ya. Sampai sini sebelum kalian kerjakan ada yang bertanya? Sudah paham ya? Next. Oke, selamat mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Saya akan cek dulu yang sudah upload ke grup Seni Budaya. Oke, yang paling cepat yaitu atas nama Nazwa. Nazwa, silakan maju ke depan.
Tepuk tangan dulu buat Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rahma dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang hasil dari analisis karya seni lukis berdasarkan alirannya. Nah, judul dari seni lukis yang saya pilih yaitu adalah The Phases of Memory. Lalu seniman dari seni lukis ini yaitu Salvador Dali. Lalu aliran dari seni lukis ini yaitu aliran surrealis. Kenapa aliran surrealis? Karena menggabungkan antara dunia mimpi dengan dunia nyata. Lalu unsur rupa yang terdapat pada seni lukis ini yang pertama itu ada garis melengkung pada jam dan pohon, garis sudut pada tanah yang ada di atas. Lalu yang kedua ada gelap terang, tir pada langit dan shade pada tanah. Lalu yang ketiga itu ada bentuk asimetris pada jam yang meleleh. Lalu yang keempat ada warna coklat, orange dan biru. Lalu untuk konsep dari seni lukis ini adalah karya surrealis yang terkenal memperkenalkan citra jam saku yang meleleh dengan lembut. Ini melambangkan teori Dali tentang kelembutan dan kekerasan yang merupakan pusat pemikirannya pada saat itu. Seperti yang ditulis oleh Dallin Katz, jam tangannya lembut adalah simbol tidak sadar dan relativitas ruang dan waktu. Meditasi surrealis tentang runtuhnya gagasan kita tentang tatanan kosmik yang tetap. Lalu untuk kelebihannya pada seni lukis ini yaitu konsepnya yang sangat bagus karena menggunakan teknik dan imajinasi yang sangat kompleks, warna dan bentuk yang sangat detail. Lalu untuk kekurangan dari seni lukis ini adalah maknanya kurang tersampaikan jika dilihat oleh orang yang awam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Oke, tadi Najwa sudah mempresentasikan mengenai aliran surrealis ya. Sekarang saya mau lihat lagi siapa yang tercepat kedua. Oke, yang kedua saya mau lihat yaitu atas nama Ashifa. Tepuk tangan buat Ashifa. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashifa Ulia dari kelas 12 IPS 2 dan saya akan memaparkan hasil analisis terkait karya seni lukis berdasarkan alirannya. Judul karya yang saya pilih ini adalah Foliage, Flowers, and Seeds Vessel of Cotton and Fruit of Star. Senimannya ini adalah Marian dan alirannya ini naturalisme. Unsur rupa yang terdapat pada karya lukis ini berupa yang pertama itu ada garis melengkung pada bunga dan dedaunan, serta ada garis bersudut pada ujung daun. Selanjutnya ada gelap terang. Yang pertama itu ada tin pada isi jam dan yang kedua itu ada ton pada latar. Yang ketiga itu ada bentuk simetris pada jam dan juga bentuk asimetris pada daun. Selanjutnya ini ada warna. Di sini ada 3 warna yaitu hijau, kuning dan juga merah. Menampilkan banyak warna. Oke, good. Tadi kamu menampilkan atau mempresentasikan aliran apa? Naturalisme. Naturalisme. Kenapa naturalisme? Karena ada objek apa tadi? Dedaunan, Lalu ada bunga-bunga. bunga-bunga. Oke, good. Terima kasih Ashifa, tepuk tangan dulu buat Ashifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Darul Azam dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang materi analisis karya seni lukis berdasarkan alirannya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada judul. Di judul karya lukis ini berjudul Rice Field and Mountain Painting. Seniman yang melukis karya ini bernama Tarsila Do Amaral. Aliran yang digunakan aliran naifisme. Unsur rupa ada garis, mencakup garis melengkung pada gunung, garis bersudut pada rumah, dan garis lurus pada Eiffel. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah berarti tadi sudah ada 3 teman kalian perwakilan yang maju ke depan. Nah, buat yang belum maju, silakan kalian bikin video presentasi lalu kalian kirim ke grup Seni Budaya, ya. Saya tunggu sampai besok di jam istirahat yaitu jam 10. Oke semuanya? Oke. Tadi yang 3 orang maju
ke depan boleh dong maju lagi, saya mau kasih apresiasi. Ayo, silakan maju. Nah, saya mau menjadikan kalian duta Garuda Pilus hari ini. Oke, yang pertama untuk kalian aja, selamat ya. Oke, silakan duduk. Lalu selanjutnya ada Asifa. Oke, silakan duduk. Lalu yang terakhir, dikasih nggak nih? Oke, mulai. Oke, selamat ya. Tekan buat semua. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi ya. Kita akan mengulas kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aliran surrealisme? Silakan dijawab oleh Dea. Aliran surrealisme itu penggabungan alam nyata dengan alam mimpi. Oke, betul semua? Betul. Tepuk tangan buat Dea. Selanjutnya, apa bedanya lukisan naturalisme dengan lukisan kubisme? Silakan dijawab oleh Raffi. Jadi perbedaannya itu kalau naturalisme itu pemandangan, sedangkan kubisme itu tentang geometris. Oke, betul semua? Betul. Tepuk tangan buat Raffi. Ya, jadi kesimpulannya itu terdapat 3 fungsi adanya aliran lukis, yaitu fungsi primer, sarana bagi pelukis untuk mengungkapkan perasaan pribadinya. Fungsi ini berkaitan dengan rasa ketertarikan ketika melihat lukisan tersebut. Yang kedua, fungsi sekunder, seni lukis dapat dijadikan sarana komunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir ada fungsi fisik, seni lukis memiliki sifat atau nilai estetika tersendiri. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu. Oke, pertama kali ya. Oke, sekarang sebelum ditutup saya mau nanya nih, kira-kira perasaan kalian gimana sih setelah belajar seni budaya hari ini? Next. Oke, dari yang A sampai D, kalian akan pilih yang mana buat saya? A. Kenapa A jawabannya? Alhamdulillah. Nah, tadi kan saya mendapatkan bukti secara lisan. Sekarang saya mau kalian membuktikan dari hasil survei hari ini. Saya akan kirim menggunakan linknya di grup seni budaya. Silakan kalian cek. Oke, sudah saya kirim ya. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan kalian isi. Baik, terima kasih semuanya. Oke, sebelum ditutup saya mau kasih tahu dulu, minggu depan kita akan ngapain sih? Next, minggu depan kita akan membuat karya seni lukis. Kalian sangat excited kan? Oke, alhamdulillah. Minggu depan kita akan coba membuat karya. Nanti untuk perlengkapannya akan saya kirim ke grup seni budaya. Oke? Sebelum ditutup, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke teman-teman, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita beri apresiasi pada diri kita sendiri masing-masing. Oke, before we go home, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Please, greeting please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan berdiri. Oke, alhamdulillah berakhirlah sudah pelajaran kita hari ini.
See you next week. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Oke, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Oke, mungkin segitu dari saya. Saya izin pamit undur diri. Oke, sampai ketemu minggu depan ya.